Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim man li biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuradu jimakhul khayli bil lujumi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim walam tarum bil ma'asi kasra syahwatiha inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa nafsuka tifli intuhmilhu syaba ala umbir radai wa intaftimhu yaum fatimi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong li iku ketingsun birot dijimahin klan balekno nakal tomogok min wayadiya sanging sasari nafsul amarah kama yuraddu kaya le dibalekno jimahul khaili apa mogok ejaran bilujumi klan pira-pira kendali. Fala tarumo aja nejo sira bil ma'asi klan pira maksad kasra syahwatiya ing mecah syahwate nafsu. Inna ta'ama sire panganan yukawi ku bisa nguatno poto am syahwatan nahimi ing syahwate wong sing drembo utawa sing geragas. Wa nafsu te nafsu katifli kaya bocah cilik. Intuh milhu lamun umbar sira ing tifel sabba mau pemundak gede sapa tifel ala kubir rodoi ing atas seneng yusu. Wa intaftimhu lan lamun nyapeh sira hu ing tifel yaum fatim mongko dadi kasapeh sapa tifel. Al jimah utai jimah iku masdarul jamahal faros. Jamahan akal al farosu apa jaran tegese ida ghalaba nalikane ngalahaken apa faros farisau ing wong sing numpaki faros. Wa jamahalan bangkang ar-rajulu sulana ida rokiba nalikane nglakoni sapa rajul hawa ing hawa nafsu rajul. Wa asrana angel apa radu balekno hawa wa huwa utara iku jamuh iku sing wong sing nakal wal ghawayah uta ghawayah iku abdularah sacar warraddu taradu arruju iku bali wal khairu ta khair iku ismu jam'in sing jamak wahidu ta mufrad sing jamak iku farasun fil makna ing dalem maknane wal lujum talujum ku jam uli jam farisin bangsa faris mu'rab kang den erobi wa utalijam maiku perkara yudha'alu kang didadekna pema fi famil faras ing dalem cangkeme jaran warab tarubu at-tolak luru wal ma'asyu masih jamul maksiat iku jam maksiat diddu to'ah iku sakwal to'at wal kasru te kasr iku asarfu ngengokno
wan nahim tenan al haris wong sing lobo utawa sing gragas al akli ngatasi mangan wasyur bilan ngombe wan nafsu tenan ar-ruh wa tifl al maulud bocah sing dilairaken wal ihmal putar atar kuninggal wasabbal gulam teman sabar gulam iku idza kaburo nalikane gedhe sapa gulam warada ku sarbul laban ngombe wan qoblal haulan idul dirong taun wa fatomat lan nyapeh sapa almar'atu wadon walada ing anake mar'ah fasolat tegese misah sapa mar'ah ing walad anha sang mar'ah artinya keluh kesah daripada seorang nadim yang membuat nazam sudah tentang nafsu amarah yang mana nazim telah menuangkan nazamnya yang berbunyi fa inna ammarati bisu matta'adat min jahliha binadhiri syaibi wal haram. Artinya nafsu amarahku tidak mau menerima mau idhoh karena kebodohannya. Berbentuk apa mau idhoh itu? Berbentuk asyaib, yaitu uban yang ada di kepala dan usia yang semakin tua. Diperingatkan uban dan semakin tua ini nafsu amarahku tetap selalu mendorongku kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat atau yang mendatangkan kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya karena keluh kesahnya nazim tadi, nazam yang kedua manli biraddi jima'il min ghawayatiha kama yuraddu jima'al khayli bil lujur. Artinya Kiai Nazim minta tolong kepada siapa saja yang bisa memberikan petunjuk agar supaya nafsul amarah ini bisa terkendalikan seperti halnya kuda liar yang dikendalikan dengan kendali. Ini nafsul amarah yang selalu mengajak kemungkaran. Misal kamu punya niat untuk berbuat maksiat dan sebagainya, ini semuanya nafsu amarah ini nafsu yang belum terdidik ya. Di nafsu amarah ini nafsu yang belum terdidik. Maka kata Imam Syibi, innama sumiya hawan li'annahu yuhwi bisahibi ilan nar. Nafsu dikatakan hawa karena nafsu ini menjerumuskan kepada orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, itu nafsul amarah. Di nafsul amarah yang selalu mengajak kejahatan kepada kita semuanya, ini nafsul amarah belum terdidik. Rasulullah berkata, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawahu. Artinya orang yang cerdas, orang yang pandai, yaitu orang yang bisa menjinakkan, bisa mengendalikan nafsunya, dan orang itu mau beramal untuk besok setelah mati. Tiada amal-amal yang nantinya diunduh besok di akhirat. Wal ajiz, orang yang lemah,
yaitu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Inilah orang yang akan terjerumus ke neraka karena nafsu amarohnya selalu tidak dikendalikan. Nah, sekarang macam-macam nafsu yang ada dalam diri manusia. Satu, nafsu amaroh. Nafsu amarah itu nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Dan nafsu ini harus dididik. Kalau nafsu ini sudah dididik, nanti akan naik menjadi nafsu lawamah. Di nomor 2, nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang masih labil dengan kecenderungan yang berubah-ubah. Terkadang ingin berbuat baik dan terkadang ingin berbuat kejahatan, atau bisa dikatakan nafsu lawamah itu nafsu yang selalu menyesali setelah berbuat dosa dan berusaha untuk berbuat baik. Nah, nafsu lawamah ini kalau dididik lagi bisa meningkat menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang selalu mempertahankan diri dari kejahatan atau ajakan setan karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang memiliki nafsul mutmainnah ini jiwanya tenang dan tentram. Ditingkatkan lagi, dididik lagi menjadi nafsul mulhamah, yaitu nafsu yang penuh dengan ilham, ya, kebaikan-kebaikan, ilham, ya, mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingin berbuat baik, selalu ingin berbuat baik. Kemudian dididik lagi menjadi nafsu radiyah, nafsu yang ridho atas putusan dan ketetapan Allah dalam segala hal. Ini nafsu radiyah. Kemudian dididik lagi menjadi nafsu mardiyah, yaitu nafsu yang mana Allah benar-benar meridhoinya, dia mendapatkan ridho Allah. Sekarang nafsu kamilah yang ketujuh. Kamilah yaitu nafsu yang sudah benar-benar sempurna, sudah sempurna, jauh dari sifat-sifat tercela, tidak pernah berbuat tercela, dan cenderung ke sifat-sifat yang terpuji. Ini nafsu yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang intinya untuk mengendalikan atau mengembalikan nafsu amarah dari kesesatan, langkah pertama kita harus mengenalkan nafsu amarah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi awalul wajib alal mukallaf ta'allumu syahadatain wa maknahuma wa jazama i'tiqaduhu. Artinya permulaan kewajiban bagi seorang mukallaf adalah belajar dan mengerti, juga meyakini arti syahadat dua, itu yakin bilih Allah itu yang berhak disembah, yang berhak dimiliki, artinya dimintai, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Ini pertama kali harus nafsu kita kenalkan dengan arti daripada syahadat. Nomor 2, nafsu kita harus dikenalkan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat utusannya, termasuk sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz untuk Allah dan utusan Allah atau Aqaid 50.
Yang ketiga, dikenalkan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah beserta janji Allah berupa pahala dan sanksi Allah berupa siksaan bagi orang yang melanggar. Ini harus dikenalkan kepada nafsu amarah sehingga timbul rasa takut atau khauf dan timbul rasa cinta kepada Allah, hub atau syauq. Ini salah satu kendali untuk mengendalikan nafsu amarah. Contoh orang yang sudah mampu mengendalikan nafsu amarahnya di dalam hadis an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh al imam al adil wa syabun nasha'a fi ibadati rabbi wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dawuh ada 7 golongan besok di akhirat, di mana di akhirat nanti tidak ada pertolongan kecuali pertolongan atau naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mendapatkan naungan? Yaitu satu pimpinan yang adil, kemudian pemuda yang selalu rajin ibadah. Biasanya pemuda kan ibadah karena rasa-rasen luyur terus, ya ini pemuda. Kemudian orang yang hatinya selalu menuju ke masjid, cenderung ke masjid. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang paling pokok ini ada orang laki-laki yang dirayu oleh perempuan yang cantik juga terhormat. Artinya diajak maksiat. Tapi pemuda ini bisa jawab ini akhafullah rabbal alamin. Sayang, saya tidak berani melakukan rayuanmu sebab saya takut kepada Allah. Coba sekarang misal Mas Niam dadak dirayu cewek kate apa muni ini akhafullah kepengin roh rupane. Kepengin roh rupane tenang. Ini bukti orang yang sudah benar-benar bisa mengendalikan nafsu amarahnya. Nafsunya sudah dididik. Nah inilah yang harus kita contoh ya. Ini akhafullah rabbal alamin. Kamu praktekkan, coba bisa tidak. Ini biasanya pemuda itu kan menggebu-gebu, apalagi dengan lain jenisnya ya. Ini ada cerita seorang pemuda ya, di zaman Nabi Musa, artinya Bani Israel. Ini pemuda ini dikatakan berandal ya, sudah berandal, terus membuat kisruh di masyarakat, entah nom rumangsane hebat, rumangsane gagah, rumangsane jaya-jaya, nom saiki sewu rambut di semir apa itu coklat londo mono coklat awake ireng rambutnya niru londo itu namanya kemamang. Ini terus biasanya orang itu
kenakalannya disesuaikan dengan zaman. Usumnya apa? Mode pakaian apa, terus mode rambut bagaimana. Kalau dulu zaman kecil saya itu ada namanya potong batok, kuncung itu hanya di pojok sirah itu aja. Tato belum ada. Kalau sekarang sudah merajalela tato kiwoteng, tato gambari. Ini pemuda ini perbuatannya sudah merusak tatanan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat ini kompak ya, untuk menghabisi pemuda itu. Akhirnya pemuda itu dibantai oleh masyarakat sampai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, jenazah atau mayat daripada pemuda tidak dimakamkan karena masyarakat sudah, cara bahasa Jawa, gendot-gendot, mayat itu dibuang di tempat sampah. Kejar mayat ora dipendem, dibuat tempat sampah. Setelah beberapa hari di kampung itu digemparkan, gempar sekali karena ada bau yang sangat wangi sekali, wangi. Masyarakat bingung, ini bau dari mana? Dicari, ternyata sumber bau wangi ini di tempat sampah. Setelah dicek, ternyata jenazah pemuda yang dibantai oleh masyarakat itu baunya wangi. Setelah diurus, ternyata pemuda itu pada waktu hidupnya walaupun nakal ini membuka kitab Taurat, ada tulisan Ahmad, Nabi akhir zaman yang menyelamatkan dunia. Tahu asma Nabi Ahmad, ini Nabi Muhammad. Dirobek terus dibawa kemana? Dibawa terus, nakal ya digawa, kemana saja ya dibawa, inceng omahe wong ya digawa, dan seterusnya. Nah inilah artinya pemuda ini kan umatnya Nabi Musa, tapi setelah mengerti tulisan Ahmad, Nabi Muhammad akhir zaman, ini sangat rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan itu Allah memberi keistimewaan, nakale ilang, diresiki karunan cinta karo Kanjeng Nabi. Maka jangan sekali-kali kamu meremehkan asma Nabi atau membakar nama Nabi dengan dalih macam-macam. Sudah tidak usah. Nah, ini salah satu bukti syafaat atau kemuliaan orang yang menghormat itu baru asma Nabi, dan itu tidak umat Nabi Muhammad. Itu dimuliakan Allah, senajan hidupnya berandal dan sebagainya. Nah sekarang zamannya anak-anak sekarang kan pakaian bokong dibolongi, dengkul dibolongi. Nah, itu nak pantate kuning, pantate ireng. Wis budiken sakrupe pirang-pirang. Terus tatonan awake ireng ditato ireng pisan. Nah ini anak kuning ditato ireng isih mending awake gambari ula dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum bertato ya? Terus yang kedua, sahkah wudhu atau mandi besarnya orang yang bertato? Ini bagaimana hukumnya tato, baik itu di pipi atau di hidung atau di dada atau di punggung atau di kaki.
ben ketok keren tulis gambar ulo, gambar kelabang, gambar monyet, gambar wong ganteng kok ono. Banget tenan wis. Gambar wong ayu kok ono paling-paling ketok gambar wong ayu kok ketok menongole loro tok iku. Nah ini jawabannya, bagaimana hukum bertato. Jadi jawabnya bertato hukumnya haram. Dan orang yang bertato wajib bertaubat dan wajib menghilangkan tatonya apabila tidak menjadikan madharat. Jadi haram. Dengan hadis haddatsani Muhammad bin Muqatil akhbarana Abdullah akhbarna Ubaidullah an-Nafi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallah al-wasilah wal mustausilah wal wasimah wal mustausimah. Artinya Allah Ta'ala melaknati orang yang menyambung rambut disambung, dan orang yang meminta rambutnya disambung. Wal wasimah, dan Allah melaknat orang yang bertato. Wal mustausimah, dan orang yang minta badannya ditato. Ini di dalam Bukhari. Nah sekarang definisi tato nenggone Syarah Sulam Taufik ya. Wal wasmu fil khaddi awil yadi aw ghairi dzalik wa warjuha bi ibrah summa yudarru 'alaiha an-nur wa huwa dukhanus saham hatta yahdura qala alaihi salam la'anallahu al-wasimah wal mustausimah. Artinya wasem tato baik itu di pipi, di tangan atau di anggota tubuh yang lain, caranya gimana? Caranya nyoblos pipi tangan dicoblos menggunakan jarum. Setelah itu ditaburi dengan pewarna ya, apa kepingin abang, apa kepingin kuning ya, ini terserah. Nah, perbuatan semacam itu dilaknat Allah. Jelas hukum tato haram dan kudu wajib diilangi. Kalau tidak bisa bahkan menimbulkan madharat, ya tidak usah dihilangi, ya dihilangi sekadar ala kadarnya. Yang penting ada taubat, berusaha. Itu pertama. Terus yang kedua, sahkah wudunya orang yang anggota wudunya ada tatonya, atau orang yang mandi jinabat anggota badannya ada tatonya? Nah, ini sah apa ora? Dijawab bahwa wudunya sah, ya. Mandinya juga sah. Sebab apa? Yang menjadikan tidak sah itu tatkala anggota wudu ada benda atau sesuatu yang tidak bisa menembus ke kulit. Sementara tato ini sudah di dalam kulit, ya, kulit yang jero kulit. Berarti air bisa menembus kulit, tatonya di dalam kulit. Jadi sah, ya, sah wudu atau mandinya orang yang bertato. Sebab tato itu di dalam basyarah yang jero, ya, di dalam Solate sah. Di kitab Qurratul Ain juga di Madzhabul Arba'ah itu sah wudu, sah adus di jinabate. Kalau sah wudu adus dapat berarti sah sholat. Ini yang bertato usahakan dihilangi, ya, tobat nak memang
masih bisa. Lah nek sak kujur wetenge gambar kabeh ngisor weteng sing nun sewu sing apa iku? Apa iku? Ya niku. Iku misale tato kabeh, lha ape gosok malah ndadekno tenger. Ya seperti itu, tobat. Maka itulah jawaban tentang tato. Yang sudah tato, ayo tobat dihilangi. Yang penting kita tobat pada Allah, menyesali atas perbuatan tato itu. Tapi tetap sah wudu dan mandinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.